Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang Ustaz banggakan, yang Ustaz rindukan juga, yang Ustaz cintai, anak-anakku semuanya, anak-anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki materi, seperti biasa di awal pertemuan kita awali dengan membaca basmalah dan doa, belajarnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis-shalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak sekalian, karena ini memakai video, waktunya mungkin bisa terbatas ya. Baik, langsung saja kita akan memasuki pelajaran kelas 5 PAI bab pertama, yaitu berjudul Surah At-Tin dan Surah Al-Ma'un. Sebelum kita melanjutkan materi, mari bersama-sama kita membaca Surah At-Tin. Perhatikan makharijul hurufnya, perhatikan ilmu tajwidnya, ya, panjang pendeknya, terus mad wajibnya, mad jaiznya, mad iwadnya, terus ilmu tajwidnya kita perhatikan bersama-sama. Ingat, kita pakai nada ummi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Baik anak-anakku semuanya, mudah-mudahan setelah kita membaca Al-Quran kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu huruf saja, kalau kalian masih ingat pesan Ustaz, membaca Al-Quran satu huruf saja, itu kita mendapatkan berapa kebaikan? 10 kebaikan. Sedangkan dalam keseharian, kalau kita menghitung amal-amal kebaikan kita, belum tentu kita mendapatkan banyak kebaikan. Tapi membaca Al-Quran satu huruf saja, kita mendapatkan 10 kebaikan. Baik, memasuki isi kandungan surah At-Tin. Kita tahu ya, di dalam Al-Quran Allah menurunkan beberapa ayat Al-Quran dirangkum dalam satu buku yang namanya Al-Quran. Ada berapa surah anak-anak dalam Al-Quran? Kalau kalian masih ingat waktu kelas 4 Ustaz pernah menyampaikan, Al-Quran itu terdiri dari 114 surah. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Al-Fatihah surah yang pertama, An-Nas surah yang terakhir, yaitu 114. Nah, surah At-Tin ini surah yang keberapa?
At-Tin adalah surah urutan yang ke-95. Nah, dalam Al-Quran juga ada pengelompokan surah, yaitu ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Nah, surah At-Tin ini termasuk surah Makkiyah. Kenapa? Karena surah At-Tin ini diturunkan ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Makanya golongan suratnya ialah surah Makkiyah. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, lalu Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan ayat-ayat Al-Quran, maka pengelompokan surat tersebut ialah surat Madaniyah. Nah, isi kandungan surah At-Tin, mari bersama kita akan membahas. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wat-tini waz-zaitun. Apa artinya? Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ya. Jujur Ustaz belum pernah melihat buah tin bagaimana, buah zaitun juga bagaimana. Hanya lihat searching di Google. Kalian juga nanti bisa lihat buah tin dan buah zaitun itu gimana. Ya. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Wa turi sinin itu artinya dan demi Gunung Sinai. Gunung Sinai itu ialah salah satu gunung yang berada di semenanjung Arab sana, yaitu di kota Mesir, kalau nggak salah ya, di kota Mesir. Nanti kalian juga bisa searching di Google mana itu Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai adalah salah satu gunung yang disebut dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa artinya? Dan demi negeri yang aman ini. Allah mengatakan negeri yang aman dalam tafsirnya, dalam penjelasannya, yaitu negeri yang berada di Mekah sana, sekitar Mekah, itu negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini adalah surah yang keempat dari surah At-Tin. Dan inilah inti dari kesimpulan dari surah At-Tin, isi kandungan dari surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan, kami telah menjadikan manusia dalam sebagus-bagus bentuk. Nah, disinilah inti kandungan. Allah menciptakan banyak makhluk, bukan hanya manusia. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, dan Allah menciptakan isi langit dan isi bumi. Nah, apa isi langit dan bumi? Banyak yang kita ketahui. Ada hewan, ada tumbuhan, ada planet-planet, nah macam-macam. Tapi Allah mengatakan sebagus-bagus makhluk, sebagus bentuk makhluk ialah manusia. Makanya kita manusia harus bersyukur. Allah juga menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan iblis, syaitan. Nah, dalam hal bentuk manusia adalah yang paling bagus sesuai dengan isi kandungan surah At-Tin. Kenapa? Tentunya pasti kita berpikir kenapa manusia bisa paling bagusnya. Allah menciptakan kita yang bernama akal. Hewan ada nggak akalnya? Tidak ada, hanya nafsu. Tapi manusia mempunyai akal, mempunyai nafsu. Tentunya ketika itu berimbang, kita tahu bahwa Allah memerintahkan banyak dalam Al-Quran dan melarang dalam Al-Quran. Kita bisa berpikir mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, kalau ada orang yang melaksanakan sesuai dengan perintah Allah, apalagi dalam surah At-Tin ayat ke-5, ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, baginya itu pahala yang tidak pernah putus. Nah, di sini mungkin kalau kalian pernah membaca orang yang beriman dan beramal soleh ketika hidup, ya mendapatkan terus pahala. Tapi ketika meninggal, amal atau ganjaran pahalanya tidak pernah putus. Sesuai dengan hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a
illa min salasin. Jika apabila anak Adam yaitu manusia meninggal, manusia mati, maka dia terputuslah semua amalnya kecuali 3, illa min salasin. Apa yang pertama? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah yang mengalir. Nah, sedekah ini banyak bentuknya, bukan hanya uang, bukan hanya materi, tapi banyak ya. Dari kita berbuat baik kepada orang, menyingkirkan sesuatu di jalan yang menghalangi orang jalan, itu sedekah. Senyum juga termasuk sedekah ya. Nah, yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, amal yang tidak pernah putus ketika kita sudah mati ialah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita memberikan nasihat, ketika memberikan ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang lain, lalu orang lain itu mengamalkan dan kita juga mengamalkan, lalu kita meninggal, insya Allah pahalanya terus mengalir bagi kita ketika kita sudah meninggal. Yang ketiga adalah awwaladin shalih. Ketika kita sudah meninggal, ya, lalu anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, memberikan ampun kepada orang tuanya, berdoa kepada orang tuanya, insya Allah itu akan menjadi ampunan dan pahala bagi kita. Nah, baik anak-anak sekalian, dalam pertemuan kali ini kita membahas surah At-Tin. Kesimpulannya, surah At-Tin adalah surah yang diturunkan oleh Allah, urutannya urutan ke-95. Ada berapa surah At-Tin ayatnya? Ada 8 ayat ya. Isi kandungannya ada di ayat keempat, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan ayat ke-6. Apa ayat ke-6? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, kalian bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan. Sebenarnya lebih baik tatap muka kita daripada seperti ini. Kalau tatap muka itu beda ya, antara mata Ustaz dengan mata kalian bisa terlihat, bisa lebih banyak waktu, bisa banyak pertanyaan ketika kita belum paham dan macam-macamnya. Tapi karena memang keadaan yang tidak boleh kita bertemu tatap muka, Dinas Pendidikan masih melarang untuk sekolah anak-anak masuk. Jadi Ustadz membuat video pembelajaran dan kalian harus bisa memahami dan fokus. Kalau kurang jelas bisa diputar lagi video ini ya. Oke, baik, itu saja kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.